Alhamdulillah ya Zep Friends, kita bisa dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan. Semangat untuk mendulang pahala. Jangan sia-siakan kesempatan ini untuk memperbaiki diri dan juga hati. Lalu, kelak kita akan sambut bulan suci Idul Fitri dengan hati yang bersih. Tapi jangan sampai karena aktivitas dan budgeting yang gak sesuai, saldo di ATM kita juga ikutan bersih loh. Hai Zep Friends, gimana puasanya? Buat yang baru mampir di Zep Finance TV, selamat datang. Saya Prita Gozi, CEO Zep Finance. Nah, untuk yang belum subscribe, jangan lupa dong subscribe dan nyalain loncengnya juga ya. Sebelum kita bahas tentang budgeting Ramadan, kita main games dulu yuk. Katanya nih, tim Zep Finance TV punya pernyataan yang berkaitan dengan Ramadan dan saya harus pilih antara nggak perlu, dan perlu banget. Perlu. Perlulah. Ya perlu banget, kalau nggak ntar pada ngamuk sama aku. Perlu nggak perlu. Ya perlu banget. Perlu banget dan wajib. Wah, ada yang belum masuk list pernyataan tadi belum Zep Friends? Acara-acara buka bareng atau mungkin sahur on the road bareng teman maupun yang lainnya memang kadang bisa bikin keuangan kita jebol. Untuk itu kali ini saya mau coba kasih tips nih supaya kantong nggak ikut bersih pada saat Idul Fitri. Cukup hatinya aja ya yang kembali fitri, saldo di tabungan jangan sampai. Zep Friends, siapa yang kalau Ramadan pengeluarannya nambah jadi banyak banget? Berapa persen sih biasanya? Dan apa ada yang sampai 2 kali lipat dari biasanya? Meskipun biasanya masih tertolong sama tunjangan hari raya dari kantor, beberapa biasanya ada yang nggak bersisa nih. Bahkan 3 pengeluaran ini yang membuat gaji dan THR menjadi tak bersisa. Pertama, agenda sosial. Salah satu agenda yang sering terjadi dan sulit dihindari saat Ramadan adalah buka bersama atau sahur bersama. Walaupun lagi pandemi, kayaknya banyak ya yang udah mulai buka bareng. Meski silaturahmi memang harus dijaga, kesehatan keuangan juga tetap harus prima. Saya sarankan selama bulan Ramadan alokasinya maksimal 20% dari pemasukan bulanan, bukan dari THR. Silakan atur dari alokasi ini. Acara mana saja yang akan Zep Friends hadiri, bila mana harus membeli makanan dan minuman sendiri. Kedua, belanja online. Kemudahan belanja online dan berbagai promo online shop memang kerap menggoda terjadinya bocor halus dalam budget rumah tangga. Oleh sebab itu, saya sarankan hanya mengisi saldo online shop 1 kali aja di awal bulan dan mengelola promo untuk ditabung. Please, upayakan tidak tergoda untuk menggunakan pay later. Ketiga, terlalu banyak dana tunai. Kenapa? Karena saat kita merasa ada uang, kita jadi mudah untuk melakukan pembelian. Maka dari itu, usahakan juga agar segera menyisihkan sebagian dari penghasilan, setidaknya 10% ke rekening investasi yang terpisah dari rekening biaya hidup bulanan. Nah, Zep Friends, supaya Ramadan ini kita bisa membersihkan hati tanpa ikut membersihkan saldo di tabungan akibat bocor-bocor gara-gara 3 poin tadi, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, coba yuk kita manfaatkan Ramadan ini untuk kembali belajar memaknai puasa yang kita jalankan. Undangan buka atau sahur bareng gak semuanya perlu kita datangi juga kok. Buatlah skala prioritas yang sederhana. Bisa kita mulai dengan membuat schedule kehidupan sosial di bulan puasa ini. Selain urusan buka dan sahur bareng, ada hal lain yang perlu kita atur prioritasnya, seperti pembayaran zakat wajib. Kita juga harus memikirkan kebutuhan dana untuk lebaran nanti loh. Mulai dari THR untuk orang yang kerjasama untuk kita. Lalu kalau ada buat amplop keluarga. Dan kalau kadarullah kita bisa mudik, artinya kita harus atur keuangan dan mengatur prioritas yang satu ini juga. Kedua, jangan lupa buat anggarannya ya Zep Friends. Gaji bulan ini harus dicukupkan tidak minus untuk alokasi selama bulan Ramadan 2022. Bisa gunakan pembagian 3 rekening alokasi pengeluaran untuk post living 50%. Ini biasanya kita pakai untuk biaya hidup, cicilan, dan rutin lain-lain. Post saving 30% untuk nabung dan investasi termasuk dana darurat. Dan post playing 20% untuk gaya hidup kita termasuk juga untuk sedekah atau buka bersama. Agar membantu Zep Friends lebih disiplin dalam mengatur anggaran pengeluaran selama bulan Ramadan, kita perlu banget untuk betul-betul komitmen.
Ketiga, hindari berutang. Iming-iming nanti kan ada THR. Terus kita tergoda ambil pay later di awal, bayar belakangan. Ini bahaya banget. Hal ini bisa menyebabkan pos keuangan kita menjadi berantakan. Kalau kamu salah satu golongan yang biasa melakukan hal ini, coba renungin lagi deh tahun ini, apakah pantas untuk sesuatu yang akan dikonsumsi dalam jangka pendek, bukan investasi bahkan, tapi kita sampai nyicil berbulan-bulan. Ntar saya jadi nyanyi loh. Baju baru nyicil, astagfirullah. Oke friends, kali ini sampai di sini dulu ya tips-tipsnya. Habis nonton ini coba catat dan segera buat anggarannya segera mungkin. Friends, ikan hiu ikan gabus sering ketemu di lautan luasnya. Meski ada THR dan juga bonus, jangan kalap belanja Ramadannya. Saya Prita Gozi, pamit undur diri. Kita jumpa lagi di video berikutnya.